Halo Bang Zid. Mau nambah ngeri endgame? Aman, kan bisa disimpan. Emang ini endgame? Emang ini last game, tapi bisa disimpan, Bang Mar. Slot bisa disimpan di sini, bisa dipakai besok, malam, kapan aja bisa dipakai. Jadi ntar kalau mau pakai tinggal pakai. Oke, kalau ini dari seorang giveaways Duan Valley-nya Jual Kambon dengan Hero Black-nya, Mona Woodwood dengan Beleriknya, Achiro dengan Link-nya, bisa diangga dengan Chong-nya. Melawan dari adanya Yanto Pride yang masih dengan Bells, dengan Granger-nya El Abyss, dengan Hayabusanya Masenda, dengan Zilong-nya Supreme Warrior yang sudah dibuka menuju ke area Mona Woodwood dengan Vengeance ya, ia masih bisa untuk diandalkan, ia masih still survive, namun tidak lagi dengan hadirnya Lian dengan Johnson-nya, ia masih berhasil untuk memberikan satu buah kill walaupun nyawanya pun ditumbalkan, dan Sans X Malvator dengan Julian yang kali ini ia masih berhasil kembali untuk mendapatkan satu buah kill dan dibalaskan dengan hadirnya Hayabusa dari seorang Abi masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill menuju ke area turtle yang pertama. Dengan adanya turtle yang pertama kita lihat tabrak-tabrak masuk yang masih ditahan. Lian sudah membuka tabrak-tabrak masuk yang membuka ultimatum yang menuju ke area bottom lane. Dengan adanya turtle yang sudah mulai dihadirkan, diamankan dari adanya seorang Abi, dan di area bottom lane one by one situation yang masih available antara seorang Jual Kambon yang melawan Bells Delusion. Dan di area top lane one by one pun sudah kembali dibuka dengan hadirnya Mas Anda yang melawan Mona Woodwood. Masih di area bottom lane dengan adanya efek CC yang menuju ke area serang bisa diam enggak, dan di area mid lane Wave Minion lagi-lagi berusaha untuk dibersihkan secepat kilat dari adanya serang Sans X Salvator. Di area bottom lane pun tidak kalah serunya lagi-lagi dua Dragon yang masih ditahan oleh seorang bisa diam enggak. LAB masih berusaha untuk menjaga dirinya, perbedaan sekitar 3 buah level di mana seorang AB yang sudah melengkapi 7 buah levelnya, dan adanya tabrak-tabrak masuk from Lian, Sans X Salvator masih berhasil kembali untuk memberikan adanya final hit di area bottom lane. Di area top lane pun tidak kalah serunya kali ini dengan adanya seorang Mas Enda berusaha untuk membersihkan adanya Wave Minion di area top lane. Dengan hadirnya Abel masih memiliki shadow kill-nya, dan di area mid lane dengan adanya Wave Minion lagi-lagi berusaha untuk memperbanyak build di area mid lane dengan adanya shield turret tersebut. Dan adanya Thunderbolt yang diamankan seorang Mona Woodwood di area top lane. Kita lihat dengan adanya 2 vs 1 namun Mona Woodwood masih bisa melarikan diri, tidak lagi dengan hadirnya seorang Lian menuju ke area bottom lane. Lian berarah menuju ke area serang bisa diangga dengan adanya bantuan Sans X Salvator, one kill Maman dengan Tempest of Blades. Hachiro masih berhasil untuk memberikan satu buah kill, ditambahkan dengan hadirnya seorang Julak Ambon dengan Rose Gold Meteornya. Ia masih berhasil kembali untuk mendapatkan one kill Maman di area river bottom lane ketika Lian dan Sans X Malvator yang berhasil untuk menabrak ke area river bottom lane. Kali ini Mas Anda dengan Zilong-nya, lagi-lagi shadow kill yang masih ditahan oleh seorang AB di area top lane, dan di area mid lane Wave Minion lagi-lagi berusaha untuk dibersihkan. Ntar kalau ganti host bisa main, bisa Bang Mar, sama aja kok, ganti host nggak ganti host itu slotnya sama, karena kita mau nambah di aku, mau nambah di Raf sama aja, bisa dipakai dimanapun dan di kapanpun. Dan adanya turtle yang sudah mulai dihadirkan di turtle yang kedua, kali ini Yanto Pride berusaha untuk mendapatkan adanya turtle yang kedua tersebut dengan adanya lagi-lagi tabrak-tabrak masuk dari seorang Lian menuju ke area bottom lane, masih menuju ke seorang Julak Ambon. One lasi Julak Ambon memilih untuk mundur, namun ternyata tidak dibiarkan saja oleh Sans X Malvator, tidak dikasih kesempatan untuk mundur. Hadiah terima kasih sudah absen. Dari kapan nggak dia absen? Dan masih di area bottom lane dengan adanya seorang Sans X Malvator yang masih berusaha untuk membongkar adanya tertarik di area bottom lane, dan bisa diam gak yang memilih untuk mundur. Tertarik di area bottom lane masih berusaha untuk dipertahankan. Halo ke Angel, dan di area top lane dengan adanya Mona Woodwood yang berusaha untuk recalling
kali ini berhasil untuk recall, dan outer turret di area top lane gagal untuk dibersihkan dan gagal untuk dibongkar oleh seorang Mona Woodwood karena Abi ia masih berhasil untuk melakukan rotasinya menuju ke area top lane. Dan adanya Lian, kali ini kita lihat tabrak-tabrak masuk yang masih belum berarah ke area river top lane menuju ke area mid lane. Dan adanya dua Dragon berskemek yang dia sering get awes dibalaskan dengan tempo sama Achiro dengan pedangnya. One kill moment didapatkan, namun ia pun harus digunakan ada di Shadow Kill from Abi, di mana 1-1 Achiro dengan tempo blade dibalaskan dengan Abi dengan adanya Shadow Kill. Dan kali ini Sky Piercer yang diamankan oleh seorang The Lucian di area bottom lane. One by one situation, Dead Sonata yang masih dimiliki oleh hadirnya seorang The Lucian. Bang Brian, terima kasih sudah follow. Dan Sky Piercer yang diamankan oleh seorang Julak Ambon kali ini berusaha untuk memainkan objektivitas gaming dari adanya seorang Julak Ambon, berusaha untuk membersihkan adanya wave minion di area bottom lane dengan adanya Dead Sonata yang sangat menyakitkan di area mid lane. Kita lihat kembali di area ambush dengan Sans Excavator yang masih berusaha untuk melarikan diri, membersihkan adanya wave minion. Tabrak-tabrak masuk yang terlalu brutal dari seorang Lian berarah ke area tembok saja, namun Council yang kembali itu dibuka menuju ke area bottom lane. Invasi besar-besaran yang sudah mulai terjadi ke area bottom lane. Julak Ambon masih memainkan tempo permainannya di area bottom lane. Dev nginep ora siapa Ling? Achiro si Cio ke Angel. Tanggung tap-tapnya, iyalah tap-tap lah sana. Oke, kali ini masih memasuki area mid lane dengan adanya final hit yang berhasil untuk diamankan. Gap always, ia berhasil untuk mendapatkan kill moment looking ke area 2 Dragon, dan final hit yang diamankan oleh seorang Achiro di mana lagi dan lagi Lian yang harus tertag dan untuk ketiga kalinya di area mid lane dan memasuki area top lane. Mas Enda yang sudah mulai 7, Mas Enda masih memiliki Supreme Warrior. Mas Enda membuka Supreme Warrior yang untuk still secure, still survive, berusaha untuk melarikan diri satu versi pribadi. Mas Enda Mas Enda mau kemana Mas Enda? Oh my god, Mas Enda yang masih berusaha untuk ditahan. One kill moment tetap saja didapatkan oleh hadirnya seorang Gap Always dengan volley-nya. Murid Enong, nickname-nya Achiro. Murid Enong kali ini memasuki ke area Madara yang pertama. Dengan area Madara yang pertama, Adu masih berhasil untuk mendapatkan satu kill. Ia berusaha untuk mengkill ke area pemain-pemain dari adanya Epos di sini. Ketika ia berhasil untuk membersihkan adanya pemain-pemain di area Epos di sini, mungkin nantinya ia akan melakukan set ke area Lord. Karena tidak ada lagi pemainnya. Gap Always mau kemana? Gap Always tidak ada flicker, Gap Always tidak ada skill kabur. Gap Always dengan volley-nya ini merupakan hero yang sangat tipis. Gap Always kebesaran itu tuh, kebesaran karung ya, kebesaran karung di punggung, kebesaran karung itu. Oke, masih memasuki hal ini di area top lane. Dengan adanya wave minion berusaha untuk dijalankan dengan hadirnya Deus. Dan di area mid lane dengan The Way of Dragon terlalu brutal Abeu, dia terlalu overcommit namun Abeu tidak berhasil untuk terselamatkan. Tabrak-tabrak masuk dari seorang Lian dan Sans Excavator. One last hit kali ini terima didapatkan. Sans Excavator masih berhasil untuk mengaktifkan adanya Vengeance dan dibalaskan dengan kematian. Mas Enda ikut join namun ia pun tidak terselamatkan, justru malah ianya pun harus terblunder. Dan adanya Dead Sonata yang masih bisa untuk diaktifkan. Mereka harus berusaha untuk berhati-hati, apalagi soal hati, harus berhati-hati. Dan adanya Lord yang sudah mulai muncul di Lord yang pertama, ini merupakan Madara yang pertama yang sudah mulai untuk dihadirkan, di mana Epos di sini berusaha untuk menyentuh adanya Madara yang pertama. Dan adanya Antivirus yang berusaha untuk diamankan oleh seorang bisa diam gak membongkar adanya outer turret yang berada di area mid lane. Dan adanya seorang Lian, ini duo combo wombo, duo biji antara seorang Lian dan Sans Excavator. Dan ada burst damage yang dihasilkan kembali dari adanya Vale seorang Gap Always. Tempo sobek kembali itu diamankan. One last pedang-pedang kematian Julak Ambon dengan final hitnya. Hati-hati Mas Enda memilih untuk mundur namun gagal. Gap Always, Julak Ambon dengan double kill-nya memasuki ke area seorang Abeu yang masih berusaha untuk mendapatkan jungle saja, melengkapi item menjadi satu build yang benar-benar sakit, melengkapi di level-level yang tertinggi. Pepe, sabar woi. Brian, Bang Brian mau ikut main? Oke, Madara yang pertama yang sudah untuk dihadirkan masih belum ada yang berusaha untuk mendapatkan. Jika kita lihat kali ini di segi objektif, di mana dari adanya Epos di sini mereka berhasil untuk membongkar adanya 4 buah turret, sedangkan
Yanto Pride mereka hanya berhasil untuk membongkar adanya 3 buah turret. Jika kita lihat dari segi gold hanya berbeda sekitar 1000 gold saja, jadi ya ada kemungkinan Yanto Pride akan kembali untuk memenangkan pertandingan, mengalahkan Epos di sini. Di area mid lane kita lihat double kill momen diciptakan oleh seorang Achiro, namun Achiro terlalu overcommit sehingga ia pun harus diamankan. Tempos Oblet yang sudah dibuka, namun ternyata nyawanya pun ikut kembali dibuka. Dengan adanya inner turret dari mid lane berusaha untuk dibongkar dengan adanya wave minion yang berjalan di area mid lane. Inner turret di area mid lane yang masih bisa untuk dipertahankan oleh seorang Mas Enda walaupun setitik lagi untuk menembus ke area inner turret mid lane. Dengan adanya purple buff yang berusaha diamankan oleh seorang bisa diam gak, ia berhasil untuk mengambil alih purple buff milik dari Yanto Pride kali ini. Dengan adanya Madara yang kembali dihadirkan, namun kedua tim masih belum ada yang berusaha untuk mendapatkan Madara yang tersebut. Dengan adanya Lian menggunakan skin ungu ya, padahal ada skin kereta kencana, tapi entah kenapa dia nggak menggunakan skin kereta kencana ya, padahal kereta kencana ini skinnya bagus banget. Dengan adanya invasi masih ditahan kali ini dari seorang Lian, masih berusaha untuk membuka mapping di area bottom lane. Dengan hadirnya Mona Woodwood dengan 2 liriknya mampu untuk menghisap HP regen yang dimiliki dari Yanto Pride Squad. Donho 100k, Kopi Dedep juga bentar lagi full nih 100k nih. Ya sekalian ya Rarap. Oke, kali ini masih memasuki karya top lane dengan hadirnya serang LAB, membuka shadow killnya one last hit LAB. Masih bisa tuh digocek LAB. Masih berusaha untuk mundur namun tidak ada skill 2. Oke, masih memiliki skill 2. Oke, nice try dimana LAB masih bisa untuk melarikan diri dan di area bottom lane kesempatan yang sangat baik untuk membongkar adanya inner turret di area bottom lane. Dengan adanya objektivitas yang berhasil untuk dimainkan di area bottom lane, si Halbert yang berhasil untuk dikuasai oleh serang Mas Enda. Kali ini Mas Enda kita lihat dengan adanya Supreme Warrior yang masih belum dibuka. Dengan adanya Mas Enda membuka Supreme Warrior yang one last, Mas Endanya pun harus dibuka mundur namun tidak. Bagi seorang Jelak Ambon tidak akan membiarkan Mas Enda untuk mundur. Tabrak-tabrak masuk yang sudah terjadi dengan adanya Madara yang berhasil untuk diamankan dari seorang Achiro di Madara yang pertama. Invasi terus berlanjut ketika Achiro berhasil untuk mendapatkan adanya Madara, membuka lagi dan lagi tempat sobatnya menuju ke area ambush dengan kill momen, looking for double kill. Lian dengan shield yang begitu sangat tebal, ia masih bisa untuk secure mendefense dengan defensif yang begitu sangat strong, namun Achiro masih berusaha untuk membalaskan dendam. Double kill diciptakan, Achiro ditembangkan. Double kill berhasil diamankan, namun sebagai gantinya adalah nyawanya sendiri. Masih dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk berjalan di area bottom lane. Ini merupakan Lord yang pertama yang diamankan dari Epos di sini. Bahkan lagi-lagi di area top lane dengan adanya 1 buah kill dari seorang Keep Always, ia masih berhasil untuk mendapatkan 1 buah kill di area seorang Hayabusa. Dengan adanya gold tertinggi dari Yanto Pride, kali ini gold tertingginya diamankan oleh Granger, Delusion. Dengan adanya si Halbert, Wendalker, Heptasis. Sedangkan dari adanya Epos di sini dengan adanya gold tertinggi yang berusaha untuk diamankan dari Achiro dengan linknya. Berserker Fury, Skypiercer, Rose Gold Meteor Khas Cloud dan ditutup dengan adanya Immortality. Sudah full item build yang benar-benar matang dari seorang Achiro. Atau mungkin nanti immortalnya ketika sudah dipecahkan akan mengganti dengan Winter Crown. Oke, tempo sobat kembali itu dibuka, labrak-labrak masuk menuju ke seorang Achiro, namun Achiro masih bisa melarikan diri, bahkan recall Achiro-nya recall. Achiro recall sudah mulai untuk taunting di area top lane. Inner turret yang sudah mulai untuk dituju kali ini. Kita lihat lagi dengan adanya burst damage yang masih ditahan dari adanya seorang Gap Always, membuka shadow kill. One kill momen diamankan oleh seorang Lee. Abi dan Sonata one langsung win object saja berhasil untuk diaktifkan. Shadow momen dibalaskan, Way of Dragon kembali untuk dibuka dari seorang bisa diamga. One last hit, Tempest of Blades, Achiro. One last hit, namun Immortality. One last hit, final hit justru mau diamankan oleh seorang LAB menuju ke area Tempest of Blades from Achiro, namun ternyata Immortality terpecahkan, gagal untuk mengganti dengan adanya Winter Crown. Tetap saja diamankan. Dan di area bottom lane kali ini masih dengan adanya Sans Exxon Lavator, masih berusaha dengan hadirnya Lian. Kali ini Lian dengan Johnsonnya berusaha untuk mengitari map, mengetahui keberadaan dari sang musuh.
Namun ternyata tabrak-tabrak masuk yang tidak berarah, tidak menggunakan SIM, lupa membawa helm, sehingga kali ini tabraknya yang tidak beraturan. Dengan ada Death Sonata dari serang Delusion. Death Sonata yang sudah mulai untuk menyakitkan kali ini dari serang Delusion, yang berhasil untuk membeli adanya Hunter Stretch, Sky Piercer, Rose Damager, Malefic Roar, lalu ditutup dengan adanya Wind of Nature untuk menahan adanya CC yang mungkin nanti dihasilkan oleh seorang bisa diamga. Wind of Nature yang benar-benar sangat berguna. Bisa diam gak? Tidak akan bisa untuk mempick off ke area serang Deus ketika Wind of Nature-nya sedang ready. Dengan adanya Madara yang sudah dihadirkan di Madara yang kedua. Madara yang pertama diamankan oleh Epos di sini squad. Dan kali ini di Madara yang kedua, apakah diamankan kembali oleh Epos di sini squad? Atau ini merupakan Madara yang pertama diamankan dari Yanto Pride. Semakin memasuki karya late game, tempo permainan yang semakin mulai untuk ditahan dari kedua tim. Tidak ingin terlalu ofensif brutal, tidak cepat temponya, justru malah melambat. Karena kedua tim masih berusaha untuk menjaga jarak. Comeback bisa saja kapanpun dilakukan dan kapanpun diadakan. Kemunduran bisa saja kapanpun diadakan. Dengan adanya konsil dari seorang Lian, one last moment, Hachiro masih berhasil untuk membebaskan dendam. Dua Dragon mendidik seorang Lian. Lian mau kemana di one last tempo sobat yang sangat cantik from Hachiro masih berhasil untuk mendapatkan adanya double kill. Hachiro one last hit, ia masih bisa kembalikan diri namun dibalaskan dengan adanya LAB menggantikan nyawa ke area seorang Gap Always. Namun Culak Ambon shutdown-nya didapatkan, hanya menyisakan Mas Anda dengan Zilongnya dan Deo dengan Granger-nya. Apakah dari Epos di sini memilih untuk membongkar Madara yang kedua atau menjalankan laning saja? Masih adanya Mas Enda, namun tidak lagi dimana Mas Enda yang sudah diketahui keberadaannya. Ia pun harus dipukul mundur. Dengan adanya Madara yang kedua yang sudah mulai diamankan kembali oleh Epos di sini squad. Tanpa adanya perebutan retribution, tanpa adanya invasi, tanpa adanya Contest of the Lord of the Madara, kali ini Epos di sini masih berhasil untuk mendapatkan Madara yang kedua. Dengan adanya perbedaan gold kali ini dari sisi gold gap terhadap gold sekitar 2000 gold. Dengan adanya Epos di sini yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Yanto Pride. Yanto Pride Party Madara yang sudah mulai dihadirkan di area mid lane mulai untuk membongkar adanya inhibitor turret mid lane. Deo ia berusaha untuk menahan inhibitor turretnya agar tidak dibongkar, karena jika inhibitor turretnya pun harus dibongkar, tidak ada lagi turret di area mid lane yang masih available. Dan di area bottom lane kita lihat dengan adanya dua Elf Dragon yang masih ditahan oleh seorang bisa dianggap membuka dua Elf Dragonnya, namun ternyata justru malah menuju ke seorang Lian, sehingga Lian pun masih bisa terus defensif. Dibalaskan dengan adanya Death Sonata from Delusion, tabrak-tabrak masuk menuju ke area Lirik dari seorang Monawutut sial survive, dan Sunrise sama Fator yang sudah mulai dituju. Lian pun masih berhasil untuk mendapatkan 1 kill di mana 4 versus 5 terjadi dengan adanya seorang Abel yang masih berusaha untuk menahan adanya shadow kill di area mid lane. Inhibitor turret berhasil untuk dibongkar bersih dan habis. Jonas siap. Oke, kali ini masuk ke area late game di menit yang ke-20 dengan adanya Immortality yang berhasil untuk dipecahkan, dan kali ini tidak bisa untuk diselamatkan lagi. Seorang Monawututnya pun harus di take down dengan adanya purple buff yang berusaha untuk diamankan dari seorang Gap Always. Dengan purple buffnya diambil Ali dari Epos di sini, seperti yang mulai untuk mengalami comeback situation memasuki ke area menit-menit yang sangat krusial di area late game. Jika aja blunder dari adanya tim Epos maupun dari tim Yanto melakukan keblunderan, resume yang akan sangat-sangat lama didapatkan, dan resume yang sangat lama tersebut bisa menjadi satu buah keblunderan dari adanya tim lawan. Oke, masih dengan adanya Albi, Winter Crown-nya berhasil untuk diaktifkan, Malefic Roar yang berhasil untuk diamankan dengan hadirnya seorang Julak Ambon. One last itu di Julak Ambon
Mona Woodwood menuju ke area Sunset Excavator. One last Sunset Excavator dengan adanya Mona Woodwood berhasil untuk membuka adanya ultimate dan legendary moment. Bisa diambil, masih berhasil untuk mendapatkan ke moment dan Gap always menambahkan adanya damage tempo sobat from Archiro dengan adanya Wind of Nature from Deus Delusion terkena adanya Duel of Dragon dengan adanya Flicker masih bisa diaktifkan. Mona Woodwood untuk mundur dan di area bottom lane dengan adanya Shadow Kill from Abbey terlalu overcommit. Ia gagal untuk mendapatkan inhibitor turret. Bisa nyawanya pun harus diamankan dengan adanya Delusion saja. Ini mah ditabrak aja ya guys ya. Per orang atau per tim kak? Per orang bisa, per tim juga bisa. Bang Vince, per orang bisa, per tim juga bisa. Oke, masih dengan adanya inhibitor turret yang hanya available di area top dan di area bottom lane. Ini ditabrak sebenarnya bisa ya guys ya. Satu versus everybody, tapi Evos di sini mereka menginginkan hal yang pasti. Kepastian adalah nomor satu. Mereka berusaha untuk mendapatkan Madara yang ketiga. Dengan adanya Madara yang ketiga, pastinya mereka bisa saja untuk memenangkan games ini karena tidak ada lagi inhibitor turret yang tersisa di area mid lane, dimana hanya tersisa inhibitor turret di area top dan di area bottom lane. Dengan adanya Winter Crown yang diamankan oleh seorang Mona Woodwood dengan Belericnya. Wow, Beleric Winter Crown. Dengan adanya wave minion lagi-lagi masih berusaha untuk didapatkan di area mid lane. Madara sudah mulai untuk kembali dihadirkan. Tidak ada lagi wave minion sebagai penyanggah Madara tersebut di area top lane. Seperti inhibitor turret sudah mulai dibongkar, namun Mas Anda hati-hati. Supreme Warrior masih dimiliki. Mas Anda harus menculik dari area belakang ya. Dengan ada Duel of Dragon, apa invasi dari ada serang bisa diambil. One last hit Lian, shield yang begitu sangat tebal dari serang Lian, namun Lian immortalnya mana Lian? Oh my god, Liannya pun sudah mulai di take down, namun Archiro menjadi balasannya. Archiro still survive. Galo Winter kan dari serang Mona Woodwood pun berhasil diaktifkan. Madara masih available dan Mona Woodwood pun. Per orang berapa? Kalau per tim berapa? Kalau per orang 5k, 5.000 atau 70 koin. Kalau per tim tinggal dikali 5, berarti 25.000 atau 350 koin. Congratulations, kali ini dengan ada kemenangan berhasil untuk diamankan dari Evos di sini. Menggagalkan adanya comeback. Dan MVP kemenangan diamankan oleh seorang Julak Ambon dengan Brodinya. 11-3-10 sebagai total KDA dari seorang Julak Ambon. Adanya Rose Gold Meteor, She-Halberd, Skypiercer yang berhasil untuk diamankan, lalu ditutup dengan adanya Immortality from Julak Ambon. Sedangkan MVP kekalahan diamankan oleh seorang Delusion kali